Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sukacita menyambut pagi serta hari yang baru. Saat ini kita kembali akan memulai aktivitas dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama siapkan hati pikiran kita hanya untuk Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala yang telah Engkau kerjakan hal yang baik dalam hidup ini. Berterima kasih atas pengorbanan-Mu, penyertaan-Mu, dan kasih sayang yang terus kami rasakan. Di saat ini, di pagi yang teduh sebelum memulai atau sementara melakukan aktivitas kami, ada kerinduan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman-Mu. Ampuni setiap salah yang kami perbuat, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu atas hidup kami ini. Melalui firman-Mu, sehingga hidup yang diberikan kepada kami dapat dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan saat ini terdapat dalam Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang yang miskin daripada seorang pembohong. Minggu pertama di bulan Agustus, banyak kesibukan dan aktivitas yang telah kita lewati. Baik hal ini yang membuat kita merasa begitu besar sukacita dengan berkumpul bersama orang-orang terkasih di dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita pada kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22 dengan tema rancangan Allah yang mendidik umatnya. Kitab Amsal dikenal dengan kitab didikan, ajaran mengenai kebijaksanaan hidup, nasihat, peringatan, dan merupakan kitab yang ucapan-ucapannya mengandung hikmat dari Raja Salomo, anak Raja Daud. Dan kitab Amsal ini ditulis dalam bentuk puisi yang memperlihatkan tulisan sastra hikmat dengan susunan teratur. Sehingga ketika membaca kitab Amsal ini terasa berbeda dengan membaca kitab-kitab lain. Dalam 4 ayat yang telah kita baca, ada suatu ayat yang merangkum dan bisa menjadi pegangan kita dalam memasuki minggu-minggu yang akan datang, yaitu ayatnya yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Memasuki minggu yang baru di bulan Agustus ini, banyak rancangan yang sudah kita pikirkan, susun, atau yang kita harapkan agar dapat terlaksanakan dengan baik. Namun, pernahkah kita berpikir untuk hidup menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan yaitu dengan hidup taat dan menaati kehendak-Nya, memberikan segala kehidupan kita, baik itu hidup dan mati, di dalam kehendak Tuhan saja. Menaruh segala rancangan kita ke dalam kehendak Tuhan, bukan atas kehendak kita sebagai manusia. Sehingga ketika ada saat rancangan yang telah kita susun
rencana yang tidak terlaksanakan, maka akan timbul kekecewaan dan amarah. Karena ketika kekecewaan itu muncul, maka akan menimbulkan amarah yang membuat kita menjauh dan tidak lagi taat kepada Tuhan. Karena dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-19, ketika kita memiliki kebiasaan atau sifat yang cepat marah, hati panas, keras kepala, maka akan mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka untuk itu selanjutnya Amsal mengatakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Nasihat dan didikan tidak hanya berlaku dalam kehidupan orang-orang muda saja, namun berlaku secara universal, baik itu muda dan tua. Kita semua berhak mendapatkan nasihat dan didikan untuk membuat kita menjadi pribadi yang baik dan dewasa, pribadi yang penuh dengan kasih. Dan Tuhan Allah kita sebagai Bapa dan Juru Selamat memberikan nasihat melalui firman-Nya dan mendidik kita melalui pergumulan-pergumulan hidup yang sudah dan akan kita lalui dalam kehidupan yang akan datang. Untuk itu, melalui nasihat dan didikan darinya, maka kita akan selalu dekat, bergaul akrab dengan Tuhan kita. Selalu ada kehausan untuk terus mengenal, mendekatkan diri kepada Sang Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah gambaran kehidupan. Walaupun kita telah memiliki rancangan, namun keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bagaimana kita menyikapi berbagai tantangan dan kegagalan dalam kehidupan kita yang merupakan kehendak dan didikan Tuhan bagi umat-Nya. Dalam kehidupan ini kita harus menyadari bahwa Tuhan punya rencana lain pada hidup kita sendiri. Untuk itu, mari kita tetap setia dan taat sambil bekerja keras dan berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan, serta meminta diberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Serahkanlah kepada Tuhan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita, yang kita cita-citakan, apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Karena keputusannya lah yang akan terjadi dan mutlak dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami telah mendengar firman-Mu sebagai kebenaran dalam kehidupan ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan. Berkatilah kami Tuhan, bahkan biarlah kami terus rindu untuk ingin mendengar firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Berikan kesehatan khususnya di tengah pandemi ini, sehingga terus merasakan sukacita dan semangat dalam menjalani setiap pergumulan, tantangan yang akan kami hadapi. Kami percaya akan rancangan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, yang akan membentuk kami menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat orang percaya. Bapa, dengarlah doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada hari ini, di pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.